dari kelompok 5, kelompok Supratman, mau mempresentasikan tentang bagaimana masa demokrasi terpimpin. Sebelum presentasi ini, kami akan memperkenalkan kami terlebih dahulu. Halo semua, kami dari kelompok 5, kelompok yang paling oke, anti gedor, anti senggol. Aduh memang asik, kelompok paling unik, kelompok Supratman ini siap untuk presentasi. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia 1959 sampai 1966 dimulai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sistem ini mengubah demokrasi parlementer menjadi sistem yang lebih terpusat pada kekuasaan presiden. Latar belakang: sebelum demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik di masa demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Konflik antar partai dan kegagalan konstituante menyusun UUD baru memicu Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959, mengakhiri demokrasi liberal dan memulai demokrasi terpimpin. Yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan terpusat pada presiden. Soekarno memegang kekuasaan penuh setelah Dekret 5 Juli 1959 menghapus sistem parlementer dan membentuk MPRS serta DPR-GR yang anggotanya ia tunjuk sendiri tanpa kekuatan independen. Yang kedua, dominasi militer. Militer atau ABRI berperan penting dalam politik melalui konsep dui fungsi, berfungsi sebagai alat pertahanan dan aktor politik. Perwira militer ditempatkan di berbagai posisi strategis pemerintahan termasuk bidang ekonomi. Ketiga, pembatasan peran partai politik. Partai politik kehilangan otonomi dan harus mengikuti arahan Soekarno dalam konsep Nasakong. Sistem multipartai dibatasi dan partai-partai hanya berfungsi sebagai alat politik pemerintah. Yang keempat, meningkatnya pengaruh PKI atau Partai Komunis Indonesia. PKI semakin kuat dengan dukungan Soekarno sebagai elemen komunisme dalam Nasakong. Mereka aktif memobilisasi massa dan menjadi aktor utama yang menimbulkan ketegangan dengan militer dan kelompok Islam. 5. Melemahnya prinsip demokrasi formal. Prinsip demokrasi formal melemah dengan pemilu hanya diadakan sebagai formalitas dan kebebasan pers ditekan. Banyak media ditutup jika dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. 6. Gotong royong. Sebagai konsep politik, Soekarno memperkenalkan gotong royong sebagai landasan politik, mendorong semua elemen masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan revolusi. Berbeda dengan konsep demokrasi barat yang berbasis oposisi. Ia menekankan musyawarah daripada kompetisi politik. 7. Manipul Uzdek. Manipul Uzdek, Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, adalah doktrin resmi yang menjadi pedoman kebijakan negara di mana semua elemen pemerintah dan rakyat harus mematuhinya untuk mewujudkan revolusi nasional. 8. Ekonomi terpimpin. Soekarno menerapkan ekonomi terpimpin di mana pemerintah mengendalikan perekonomian dan menasionalisasi perusahaan asing. Kebijakan ini justru memperburuk kondisi ekonomi dengan inflasi tinggi dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan utama masa demokrasi terpimpin. 1. Politik konfrontasi dengan Malaysia.
Politik konfrontasi dengan Malaysia adalah kebijakan luar negeri Soekarno yang menolak Federasi Malaysia, dianggap sebagai neokolonialisme Inggris dan mengakibatkan ketegangan serta pertempuran perbatasan. 2. Pemulihan ekonomi yang gagal. Selama demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia mengalami krisis dengan inflasi tinggi, penurunan nilai tukar rupiah, dan kelangkaan bahan pokok. Usaha pemerintah menasionalisasi perusahaan asing gagal, dan kebijakan ekonomi populis serta ideologis tidak efektif memperbaiki situasi. 3. Mobilisasi rakyat melalui Manipul Usdek. Soekarno memperkenalkan Manipul Usdek, Manifesto Politik UUD Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Ekonomi Terpimpin, sebagai pedoman ideologis untuk memobilisasi rakyat mendukung revolusi nasional dan memperkuat posisinya. Periode demokrasi terpimpin ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara tiga kekuatan utama, yaitu Soekarno dan pendukung PKI, militer, serta kelompok Islam. PKI yang semakin kuat dan berpengaruh setelah peristiwa Manipol memicu ketegangan dengan militer yang khawatir akan kekuatan komunis. Di sisi lain, kelompok Islam merasa terancam oleh kebijakan yang cenderung pro-PKI, Front Nasional, organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk menyatukan kekuatan politik, menjadi ajang pertarungan ideologis antara ketiga kekuatan ini. Akhir demokrasi terpimpin. Klimaks dari ketegangan ini terjadi pada tahun 1965 dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September. Setelah G30 SPKI dihancurkan, dengan Soekarno semakin kehilangan dukungannya. Pada Maret 1966, Soeharto diberikan Super Semar, surat pemerintah 11 Maret oleh Soekarno, yang secara efektif memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan. Ini menjadi langkah penting yang mengakhiri demokrasi terpimpin dan membuka jalan bagi era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.